Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas dan di sini saya akan menjelaskan tentang kimia analisis. Kimia analisis, konsep dari kimia analisis bisa dibalang menjadi tiga bagian ini. Yang pertama adalah standar atau memiliki standar dan juga referensi. Yang kedua, sequence of work atau cara kerja atau prosedur dan juga menuntut kita dalam berpikir secara logis dan juga analitis. Nah, standar yang dapat digunakan adalah internasional seperti ISO, ASTM, dan nasional seperti SNI, atau menggunakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh klien yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada selection of method. Apabila kita sudah memiliki regulasi, bisa kita pilih dan juga kita lakukan analisisnya dengan metode tersebut. Namun jika belum, kita sesuaikan lagi dengan uh, ketersediaan sumber daya yang memadai. Jika ada, maka kita bisa gunakan yang paling akurat dan juga simpel. Namun jika tidak ada, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dengan tidak melupakan kapabilitas dan juga titik kritis dari analisis kimia. Nah, di sini di bagian kuning merupakan tahapan dari kimia analisis. Yang pertama dilakukan sampling untuk mengambil sampel, lalu dipreparasi dan kemudian diukur menggunakan alat, baru setelah itu didapatkan data dan dilaporkan. Nah, masih dalam selection of method, sekarang bagian sampling, kita harus memperhatikan metode interference apa saja yang akan dapat berpengaruh pada sampel kita, lalu representatif atau mewakili, sampel kita harus mewakili seluruh bagian yang kita sampling, lalu homogen atau serba sama dan juga cukup untuk kegiatan analisis kita, dan yang terakhir adalah harus kita pastikan aman bagi yang melakukan sampling. Nah, selanjutnya ada sample preservation, ada sample snipping dengan penimbangan dan juga pemipettan atau menggunakan teknik quartering, lalu sampel yang ditreatment diberi perlakuan dengan cara dilarutkan dan juga diencerkan atau dapat dilakukan pengendapan. Lalu setelah itu di specifying test, kita melakukan uh, penyesuaian terhadap larutan yang kita punya dengan metode dengan metode pengukuran yang akan kita lakukan, lalu dilakukan pre-test preservation, yaitu bisa dengan instrumen preservation dengan cara seperti membilas, dan juga scooping sample test. Lalu dalam sample preservation, pengawetan sampel, kita harus memperhatikan tool interference, pengaruh dari alatnya tersebut, lalu dilution factor atau faktor pengenceran yang kita gunakan, lalu ada reaksi kimia yang mungkin terjadi saat penambahan bahan-bahan pengawet, dan juga ada optimum size atau ukuran yang paling baik, lalu ada fit for measurement atau pas untuk dilakukan pengukuran. Nah, selanjutnya saat melakukan measurement, kita menggunakan analisis instrumen untuk menganalisis, dan perlu diperhatikan beberapa hal seperti limit detection dan juga limit of quantitation, the speciation, spare part atau bagian-bagian seperti kolom dan juga lampu katoda, reliable atau keandalan dari instrumen yang kita gunakan, dan juga ada calibration untuk memastikan keakuratan data yang dihasilkan dan juga running hour per sampel. Selanjutnya reporting, kita melakukan juga quality control of data yang kita hasilkan dengan melihat pada tabel atau chart yang ada sebelah kanan ini sebagai contoh, dan juga kita melakukan membandingkan dengan CRM atau Certified Raw Material, dan juga kita melakukan pengukuran secara duplo agar didapatkan untuk memastikan kepresisian hasil yang kita dapatkan. Kita juga bisa melaporkan kesalahan negatif atau positif yang terjadi, lalu dilaporkan dengan menggunakan kesatuan yang sesuai dengan standar, dan juga apa saja yang tidak diinginkan terjadi pada saat pengukuran. Nah, selanjutnya analytical chemist produce data. Analisis secara kimia menghasilkan data yang seperti apa, yaitu bukan data yang benar, tapi data yang dapat terpercaya, yaitu data yang dapat tertelusur dari segi metode dan juga cara analisisnya dapat terstruktur dan sehingga dapat dipercaya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.